yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum وَيُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Dalam surat ini Allah menyeru orang-orang yang beriman. Siapa aja orang-orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan bukan sekedar menyatakan iman saja. Iman itu harus disertai dengan perkataan, amal perbuatan, dan keyakinan. Orang nggak cukup mengatakan saya iman, saya iman, saya iman, tetapi kalau tidak dibarengi dengan amal soleh, dia bukan iman. Begitu juga kalau tidak diiringi dengan keyakinan, dia tidak iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa? In tattaqu, agar kalian itu bertakwa. Asal takwa itu adalah apa? Waqayaki wiqayah. Takwa itu maknanya itu adalah menjaga, membuat tameng, membuat perisai. Nah, kalau asal bahasanya itulah waqayaki wiqayatan, nanti jadi takwa. Kenapa kok artinya menjaga atau tameng atau perisai? Karena dia dengan menjalankan ketaatan, menjauhi larangan, dia telah menjadikan tameng, perisai, menjaga dirinya dari azabnya Allah. Saya ulangi kembali nih Pak. Dia melakukan ketaatan, menjauhi segala larangan, berarti dia telah menjadikan perisai pelindung dirinya agar Allah tidak murka, agar Allah Subhanahu wa taala tidak marah dan tidak memasukkan kita ke dalam azabnya atau siksa nerakanya. Makanya kita sholat, kita puasa, kita sedekah, menjauhi perkara-perkara yang haram, riba, manipulasi, sogok menyogok dan lainnya. Apa tujuannya? Supaya hal itu menjaga diri kita agar Allah tidak murka kepada kita. Jelas nih Pak nih. Kita berbuat akhlak yang baik sama tetangga, teman. Kalau kita kalau kita jalan itu kadang-kadang ada bongkahan kayu Pak. Itu kalau kontainer habis bongkaran, naruhnya di atas kontainer, apalagi kalau kontainernya cepat, kayu besar itu jatuh ke jalan, itu kalau udah kesamber, orang naik motor habis itu Pak. Dan ini sering kejadian. Itu pun juga bisa dimasukkan dalam ketakwaan, yang apabila seorang hamba itu melakukan perbuatan itu, dia bisa menjaga dirinya agar Allah tidak murka, agar Allah tidak memasukkan kita ke dalam azab dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita mengetahui kenapa kok kita disuruh sedekah, kenapa kita disuruh beramal, kenapa kita disuruh taat kepada Allah, agar Allah tidak murka, menjaga diri kita dari azab dan kemurkaan Allah. Jelas nih Pak nih tentang arti takwa Pak. Jadi nanti kalau misalkan kita sholat, kita mau sedekah, udah nggak kosong lagi. Ngapain sih saya sholat? Ngapain sih saya sedekah? Bahkan ada di YouTube bermata Pak, ada seorang dai di YouTube mengajarkan pelit, mengajarkan sedekah itu akan bukan pelit masa sedekah itu malah bisa menambah rizki katanya. Ya ini metode Islam. Sehingga ketika kita sedekah, kita sholat, ketika kita melakukan amalan soleh apapun, kita sudah tahu alasannya. Apa alasannya?
untuk menjadikan perisai dan tameng diri kita agar Allah tidak murka. Nanti saya lagi sebutkan lagi di antara faedahnya dalam ketakwaan itu, Pak. Itu Masya Allah. Ayat yang berikutnya nih, firman yang berikutnya. Sehingga nanti kalau udah melakukan ketaatan tidak lagi kosong, Pak. Sudah punya alasan kuat. Kenapa saya itu sholat? Kenapa saya itu harus berbuat baik kepada keluarga? Ini yang pada hari ini naudzubillah min zalik ini, Pak. Kepada istri, kepada anak. Sampai naudzubillah min zalik. Kadang-kadang goncangan-goncangan kehidupan itu menjadikan kita itu apa? Hak-hak istri, hak-hak anak itu tercampakkan. Padahal itu masuk juga dalam nilai takwa. Masuk dalam nilai takwa. Dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa, apabila kalian itu taat, maka Allah akan menjadikan kalian itu sebagai pembeda. Artinya apa? Kalau kalian itu taat, kalau kalian itu takwa, Allah akan memberikan kepada kalian itu pembeda. Pembeda bagaimana? Kita akan mudah untuk membedakan antara yang batil dengan yang hak. Kita akan bisa membedakan antara yang memudaratkan dan yang memberikan manfaat. Ini penting, Pak. Seakan-akan tuh Allah akan memberikan taufik. Dunia ini kan penuh dengan tipu-tipu, Pak. Yang kan mungkin tadi kita usaha ingin supaya ekonominya bisa bantu. Maka dengan kita semakin takwa kepada Allah, Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan petunjuk. Yang mungkin dia ketemu seseorang, karena kita memiliki kedekatan sama Allah, Allah berikan takwa. Akhirnya apa? Tidak terjerembab dalam sesuatu yang tipu menipu atau yang membahayakan. Ataupun kalau seandainya itu membahayakan, akhirnya terjatuh, ternyata ada hikmah. Apa? Allah Subhanahu wa taala itu ingin uji, akhirnya dia naikkan. Paham di sini, Pak? Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sarahnya, bagaimana Umar bin Khattab itu kan saking dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu sampai pernah suatu hari Umar bin Khattab naik ke atas mimbar. Apa? Tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai para prajurit-prajurit Islam, jalan ke kanan." Tiba-tiba Umar bin Khattab ketika dia di atas mimbar dalam berkhutbah, tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai para prajurit Islam, jalanlah ke kanan atau ke kiri." Akhirnya setelah selesai dari khatibnya, Umar bin Khattab ditanya, "Kenapa engkau mengatakan seperti itu, wahai Umar?" Tiba-tiba dia mengatakan, "Karena pada saat itu saya diperlihatkan pasukan yang ada di medan pertempuran. Kalau seandainya saya tidak mengatakan untuk belok ke kanan atau ke kiri, maka yang akan terjadi adalah depannya sebuah gunung yang akhirnya mereka tertangkap oleh musuh." Umar bin Khattab itu, Pak. Kenapa? Karena ketakwaan, ketaatan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab itu kuat kepada Allah Rabbuna Jalla Jalalu. Bahkan yang ketika perang Al-Qadisiyah, kalau tidak salah, melawan Persia, Umar lagi duduk di Madinah. Tiba-tiba apa? Ada prajurit seorang dengan membawa kuda, dipacu kudanya, ketemu Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya pasukan yang ada di Persia mendapatkan kemenangan. Dicari orang itu nggak ada, Pak. Yang membawa berita itu nggak ada. Ternyata apa? Itu adalah tentara-tentaranya Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa yaj'al lakum furqana."
Orang-orang yang bertakwa akan Allah jadikan dia pembeda. Pembeda bagaimana? Dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, akan membedakan antara yang manfaat dan yang tidak bermanfaat, dan akan diberikan kepadanya taufik. Makanya orang yang bertakwa sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang dia bertakwa akan ditambahkan ziyadatul huda. Apa Pak ziyadatul huda Pak? Ditambahkan petunjuk. Petunjuknya semakin ditambah Pak. Masya Allah. Seperti kalau antum baca sejarahnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Pak. Mana pernah Umar bin Abdul Aziz itu apa? Nabung uang begitu banyak. Orangnya juhudnya minta ampun Pak. Sampai pernah Umar bin Abdul Aziz itu apa? Ke rumah anaknya. Akhirnya Umar bin Aziz apa ini? Ditanyakan kepada anaknya, kok bau bawang? Ternyata Pak, kebanyakan anaknya itu mengkonsumsi bawang Pak. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Kebanyakan yang dia makan itu hanya bawang, dan mungkin makanannya hanya itu toh Pak. Saking juhudnya Umar bin Abdul Aziz, sampai dikatakan Pak, Umar bin Abdul Aziz yang katanya apa Pak, pada masanya itu untuk nyari orang miskin, nyari orang fakir itu susah Pak. Bener-bener pada masa itu apa, keadilan itu berjalan yang Masya Allah Pak. Tapi Umar bin Abdul Aziz meninggalkan harta warisan itu cuman berapa juta Pak, cuman sekitar berapa juta. Tetapi Masya Allah, diwariskan, digunakan oleh anak-anaknya. Akhirnya apa? Dibuat peternakan dan lainnya, berkah Pak, menjadi suatu peternakan yang besar. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, akan menjadikan kepada kalian itu pembeda, bahkan akan ditambahkan petunjuk. Orang yang bertakwa akan ditambahkan petunjuk dan lainnya. Maka dalam kehidupan kita ini tidak ada sesuatu yang kita, oh bagaimana nanti rumah saya, bagaimana dengan nanti penghasilan saya dan lain-lainnya. Insya Allah Pak, ketakwaan kalau kita memang benar-benar Pak, benar-benar yang dimiliki oleh para orang tua adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjaga keluarga dan keturunan setelahnya. Pernah dengar kisahnya Khidir? Ya Pak, yang berjalan sama Nabi Musa. Ya enggak? Ketemu perahu, ya, dihancurkan, dibolongi. Ada rumah, ya kan? Dihancurkan rumahnya. Ternyata rumah siapa ini? Ayo. Rumahnya anak yatim. Apa katanya Khidir? Karena bapaknya adalah orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Khidir itu dihancurkan rumahnya. Ternyata itu ada harta peninggalan dari orang tuanya. Sampai dijaga itu Pak. Sampai dijaga. Makanya Allah katakan, yang ini sudah kita bahas hadisnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Pada zaman ini tuh yang perlu diintrospeksi kita, bagaimana hubungan kita sama Allah. Yang perlu kita evaluasi pada hari ini, yang terpenting itu adalah bagaimana hubungan kita sama Allah. Kalau kita dalam hubungan, dalam ketaatan, dalam ketakwaan demi Allah, berapa banyak ayat-ayat yang sudah kita jelaskan beberapa waktu lalu ketika awal-awal pembahasan takwa. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan. Walaupun seandainya sampai mungkin nih Pak nih, ekonomi pun tergencet Pak. Seperti Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Abi Rabbah, Abu Hurairah sama Ashabus Suffah Pak. Ashabus Suffah itu Pak,
Kalau mau makan itu kadang-kadang apa? Nunggu dulu dikasih, Pak. Nabi Muhammad SAW ekonominya, Pak, datang ke rumah istrinya, nanya sama istrinya, "Dek, ada nggak sesuatu yang bisa kita makan?" Apa kata istrinya? "Nggak ada." "Kalau begitu lebih baik saya berpuasa pada hari ini." Nabi, Pak, SAW. Tetapi apa? Walaupun seperti itu, Pak, akhirnya apa? Allah berikan ketenangan hatinya, Allah berikan kepada kebahagiaannya. Itulah dalam nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada sesuatu apapun yang merugikan bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan yang pada hari ini, berapa banyak kita dibuka dunia kita pada hari ini, ayo. Berapa banyak hari ini, Masya Allah, Pak, berapa banyak perkara-perkara dunia dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, telekomunikasi nih. Kita dulu, Pak, mungkin saya masih SMP STM tahun 2000-an itu, Pak, atau tahun 90-an. Mentok-mentok dulu pakai halo yang apa, Pak? Yang kartu itu, Pak. Itu wow sekali itu kan, Pak. Tuh. Sekarang siapa yang bisa nyangka zaman sekarang, Pak, kita mau video call dengan tanpa apa? Ngeluar uang banyak. Dulu, Pak, kita telepon umum, antum ingat, koin aja digantung-gantung, Pak. Masukin, tarik lagi, kan? Apaan biaya? Ingat nggak, Pak? Ingat nih yang gambarnya wayang koinnya itu kan? Ya nggak? Diketali kan? Ya nggak, Pak? Supaya bisa nelpon setengah jam, ya kan? Masuk, tarik lagi itu, Pak. Kalau zaman sekarang nggak pernah tahu, Pak, tuh. Coba sekarang, coba, Pak, dimudahkan semua. Tetapi mana kemudahan yang telah Allah berikan pada hari ini? Kemudahan yang Allah berikan pada hari ini, mana yang menjadikan itu akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemarin ana baru melihat berita kalau ternyata Antartika sudah pada mencair, sampai ada suatu pulaunya yang sekitar berapa juta kilometer ditumbuhi dengan lumut-lumut. Ayo ini, Pak. Coba jemaah. Padahal yang dikatakan pada hari ini serba modern. Mau ke Mekah, mau ke Madinah tinggal nunggu berapa jam, udah sampai. Dulu orang-orang dulu mau haji pakai laut, pakai kapal berbulan-bulan, jamaah. Nah, apa intinya, Pak? Takwa. Lah pada hari ini berapa banyak masalah? Ya Allah, riba, zina, jamaah. Zina yang sangat mengerikan. Makanya orang tua yang memiliki putri-putri hari ini adalah ujian terbesar. Ujian terbesar. Makanya sampai Nabi itu menjamin berapa putri? 2 atau 3? 2 putri. Yang bisa menjaga, maka apa? Akan dijamin surga. Wal iyadu billah, jamaah. Ujian terbesar pada hari ini. Makanya seorang kepala rumah tangga punya kewajiban besar untuk menjaga hubungan dia dengan Allah Rabbuna Jalla Jalalu. Orang tua seorang laki-laki bukan sekedar dia mencari nafkah, dia memberikan nafkah, tetapi ada sesuatu yang lebih dia jaga, hubungan dia dengan Allah Rabbuna Jalla Jalalu. Makanya cukup perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, kullukum mas'ul, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap laki-laki itu pemimpin, dan setiap apa yang dipimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ini jamaah. Kalau seandainya laki-laki kita semua nih, Pak, benar-benar sadar betul tentang nilai takwa, Pak, itu Masya Allah jamaah. Masya Allah, Pak, langgeng dalam kehidupan, Pak. Demi Allah, tidak ada perlu yang ditakutkan. Ustadz, walaupun seandainya ada marabah, demi Allah. Siapa? Seorang Sa'id bin Amir al-Jumahi. Nih, Pak, Sa'id bin Amir al-Jumahi.
Itu seorang gubernurnya Sam itu, Pak. Masya Allah, Pak. Sa'id bin Amir al-Jumahi itu menjadi seorang gubernur. Coba, Pak, keluar dari rumahnya jam 10 siang. Coba. Nanti kadang-kadang ada salam sebulan itu 3 hari dia nggak mau ngurusin. 3 atau 2 hari itu nggak mau ngurusin rakyatnya. Pokoknya nggak mau, libur total. Tuh. Sampai pernah Umar datang ke Syam, di sidang itu, Pak. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Itu, Pak. Sa'id bin Amir al-Jumahi itu di sidang, dikumpulin masyarakat Syam. Dikumpulin. Silakan kalian yang punya keluh kesah utarakan. Bagaimana dengan pemimpin kalian ini, Sa'id bin Amir al-Jumahi? Ada yang mengatakan, ya Umar, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini, wahai Umar, keluarnya jam 10, paling awal jam 9. Apa kata Sa'id bin Amir al-Jumahi? Saya malu sebetulnya ingin mengutarakan kepada kalian, saya itu mengambil pendapatan itu, dia mengambil atau tidak, tapi saya itu tidak punya pembantu di rumah. Makanya dari pagi sampai jam berapa saya siapkan dahulu makanan dan kebutuhan keluarga saya, sampai buat adonan roti, Pak. Itu, Pak. Sampai buat adonan roti saya siapkan dulu, baru saya keluar bertemu dengan rakyat. Nah, Said nih, Pak. Terus kenapa kok sampai sebulan itu ada 2 hari atau 3 hari engkau tidak mau melayani masyarakat? Apa kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, Pak? Baju saya cuma 3. Bajunya cuma 3, Pak. Jadi apa? Di dalam hari itu dia buat baju nyuci bajunya sendiri, Pak. Pada hari itu semua bajunya yang telah dipakai selamanya dicuci. Kemudian dikeringkan, dipakai lagi. Kenapa? Inilah para tabi'in, orang-orang salih. Mereka lebih baik di dunia dalam keadaan sengsara daripada nanti di akhirat. Ketika mereka tidak memiliki ketakwaan, menzolimi rakyatnya, menipu dan lainnya. Ini perkara yang besar. Umar bin Khattab ini, Pak, sama Aslam jalan malam-malam. Sama Aslam jalan, Pak, malam-malam. Ketemu ibu-ibu sama anak bayinya. Lagi nangis bayinya. Umar bin Khattab sama Aslam ngedeketin. Apa gerangan nih? Lagi masak. Masak apa? Air. Kok bisa air dimasak, diaduk-aduk? Kenapa anak ini menangis? Kenapa kau hanya menahan masak air? Supaya menenangkan anak saya, dikiranya itu ibunya sedang memasak. Tiba-tiba apa kata si perempuan itu? Demi Allah, akan ada pertanggungjawaban kami dengan Umar bin Khattab. Dia nggak tahu kalau itu Umar, mau dikasih tahu sama Aslam, tapi apa katanya Umar? Nggak usah, diam kau wahai Aslam. Akhirnya memang ada dengan Umar? Umar menjadi pemimpin bagi saya, tetapi melalaikan hak-hak saya. Langsung, Pak, Umar bin Khattab lari ke Baitul Mal, ketemu gandum 1 karung, digendong oleh Umar bin Khattab. Apa kata Aslam? Wahai Umar, biarkan saya yang bopong karung itu, wahai Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Aslam, mau tidak pada hari kiamat nanti kau bawa dosa-dosaku di akhirat nanti, wahai Aslam. Diam Aslam, gak ngomong Aslam. Akhirnya Umar gendong itu gandum sekarung sampai tenda si wanita tersebut, kemudian dituangkan dan diaduk oleh Umar bin Khattab. Ketakwaan.
ketaatan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Sampai pernah jamaah Umar memberikan kebijakan tidak akan memberikan bantuan kepada bayi yang belum disapih. Akhirnya apa Pak? Ada seorang ibu baru beberapa bulan anaknya langsung disapih Pak. Akhirnya ditanya oleh Umar, kenapa kau tidak, kenapa masih baru berapa bulan kau sapi? Karena Umar punya kebijakan tidak akan memberikan bantuan kepada anak yang belum disapi. Akhirnya kami sapi. Akhirnya Bapak sama Umar radhiyallahu anhu dirubah kebijakan itu jamaah. Ketakwaan jamaah. Yang hilang pada hari ini adalah ketakwaan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu lebih ingin mendekatkan link-link manusia saudara kita Pak. Kalau kita nih punya link, punya apa, kayaknya lebih tenang. Tetapi kalau kita itu punya hubungan dengan Allah, naudzubillah min dzalik. Lihat zaman ini, orang yang meninggalkan sholat pada hari ini tuh biasa-biasa aja Pak. Bahkan seorang orang tua lebih takut anaknya tidak dapat kerja dibandingkan anaknya ketika waktu subuh datang ke masjid. Berapa banyak orang tua yang pada saat pendaftaran kerja anaknya dipersiapkan dari malamnya, perlengkapannya dibangunkan karena jam 6 mungkin itu sudah kumpul untuk pendaftaran kerja. Karena dia tempatnya jauh, mungkin berjalan jam setengah 4 atau jam 4. Dibangunkan anaknya. Tetapi ketika berkaitan dengan apa jamaah? Sholat subuh, sholat maghrib dan lainnya, orang tua banyak yang tutup mata jamaah. Makanya Pak, dalam kitab Adabul Mufrad, wasiat 7 Nabi SAW itu Pak. Wasiat 7 Nabi SAW. Apa yang terakhir Pak? 3 wasiat khusus untuk orang tua kepada anaknya. Apa kata Nabi SAW? Wahfihim, jadikan anak-anak kalian itu takut sama Allah. Jadikan anak-anak kalian itu takut sama Allah. Kenapa Pak? Kalau kita sudah menjadikan anak-anak itu benar-benar takwa dan takut sama Allah, itu Masya Allah Pak. Seperti Abdullah bin Umar. Seperti siapa? Abdullah bin Umar. Masya Allah Pak, inilah kalau udah punya ketakwaan, memunculkan takut kepada Allah, itu Masya Allah Pak. Ada pengembala Pak, pengembala kambing. Ada pengembala kambing Pak. Dites sama Abdullah bin Umar. Coba tes. Wahai pengembala kambing, bagaimana kalau seandainya kambing ini saya beli? Apa kata pengembala kambingnya? Ini bukan milik saya, ini milik bos saya. Udah katakan aja sudah. Katakan saja kepada pemiliknya, ada 1 ekor itu yang terjerembab dalam lubang dan akhirnya mati. Kan gampang, itu ada berapa ratus. Tapi apa kata pengembala kambingnya Pak? Saya bisa membohongi majikan saya, tapi siapa yang bisa membohongi Allah Rabbuna Jalla Jalaluh? Jelas ya Pak ya? Dikatakan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan takwa, wa yukaffiru ankum sayyiatikum, akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, akan dihapus, wa yaghfir lakum, dan akan diampuni kalian. Ini Pak. Jadi dengan kita takwa, mungkin kita zaman-zaman dulu itu Pak, berbanyaknya keharaman-keharaman yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, maka dengan takwa itu Pak akan dihapuskan. Dengan kita takwa, insya Allah akan dihapuskan. Jadi kalau seandainya kita memang sudah hijrah atau sudah mulai menjalankan ketaatan, jangan diingat-ingat lagi Pak.
Jangan diingat-ingat lagi. Walaupun kadang-kadang setan itu membisikkan. Contohnya nih Pak, mohon maaf nih, rokok. Kalau memang kita udah menjauhi rokok, udahlah diusahakan lisan ini untuk zikir lah. Ya sudah Pak. Kalau memang merasa asam atau apapun, jangan diingat asamnya. Lihat dari negatifnya dan lihat dari yang sudah hijrahnya. Pak, sekarang masalah rokok. Kita dalam satu hari Pak, rokok berapa harganya nih? Ada yang pakai tembakau jagung kayak kakek-kakek di kampung tuh Pak. Enak Pak, enak. Enak gak kira Pak dia? Pak dia pernah? Pakai jagung itu, pakai jagung Pak. Serabut jagung itu kan. Coba Pak, antum hitung rokok berapa mahalnya Pak? 20.000. Berapa? 40. Masa? Enggak, 25 Pak ya, 25 kayaknya. Sehari antum coba Pak, nih Pak, coba sehari coba. Sehari coba antum 25.000. Kadang-kadang apa? Pemerintah naikin BBM pusing Pak. Tetapi apa ini 25.000 cuman dibakar coba Pak. Ayo Pak, ayo. Coba orang bakar apa? Bakar uang 25.000 satu hari itu Pak. Antum satu bulan 750.000 Pak. Satu tahun udah berapa? 8 juta, 9 juta. Mau nanti buat kurban, mau nanti buat umroh, tuh Pak. Mau nanti mau makan, mungkin nanti belum punya rumah, mau nabungin, masya Allah Pak. Coba nih, 25.000, bahkan naudzubillah ada yang 2 bungkus dan lainnya. 1 bulan itu jamaah. Maka apa? Ketika kita memang sudah mulai ketaatan kepada Allah, sudah, jangan diingat dari kepada perkara yang haram, lihat negatifnya. Begitu juga zina. Dalam zina itu jangan lihat enaknya. Wah, bersetubuh dengan begitu banyaknya perempuan kan gitu Pak, fitnah perempuan Pak. Tapi lihat efeknya jamaah. Lihat efeknya Pak. Jangan lihat itu apa yang namanya kemaksiatan itu, efeknya itu menggelegar Pak. Jangan lihat depannya, wih enak, wih mantap. Tapi apa? Lihat efeknya. Segala perkara yang maksiat pasti punya imbas yang tidak baik. Sampai zina Pak. Zina Pak, makanya zaman ini banyaknya anak-anak yang dalam keadaan dilahirkan dalam keadaan apa? Cacat. Naudzubillah min zalik, introspeksi Pak. Kalau seorang itu udah kena sepilis ya Pak ya, kemaluan yang keluar nanah, oh itu udah virus Pak. Itu kalau virus itu akan mengganggu dari anak-anak yang dilahirkan. Makanya saat ini berapa banyak itu anak-anak yang dilahirkan, apakah imunnya itu lemah atau yang lainnya. Apalagi kalau seandainya orang tuanya naudzubillah min zalik terkena HIV AIDS. HIV AIDS Pak, memang pada hari ini nggak merasakan apa-apa jamaah, enggak Pak. Zaman ini dia kena nih hari ini nih, naudzubillah min zalik nih HIV nih Pak. Dia nggak merasakan apa-apa, oh nggak apa-apa kok HIV. Tapi nanti lihat 10 tahun yang akan datang Pak. Antum lihat 10 tahunnya akan datang apa? Antum punya flu, antum punya sakit kepala, antum punya apa, kita punya sakit gigi Pak, nggak bakal sembuh-sembuh Pak, nggak bakal sembuh-sembuh. Sampai sekarang akhirnya apa? Ada lagi yang namanya apa? Cacar monyet. Makanya kemana baru sampai dari Mekah, masuk ke Soekarno apa Pak? Harus ada apa? Ngisi data kesehatan dulu. Negaranya di mana kemarin dari keluar, transitnya di mana, berapa hari, singgah kemana, ada penyakit demam atau tidak, dan lain-lainnya. Kenapa? Sekarang yang lagi bahaya adalah cacar monyet. Yang ternyata cacar monyet dari mana munculnya?
homoseksual. Dan itu yang pada hari ini lebih dahsyat. Bahkan naudzubillah min zalik, panti asuhan yang ada di Tangerang, wal iyadu billah, memalukan sekali ini, Pak. Memalukan sekali. Sampai berapa banyak itu anak-anak yang naudzubillah min zalik, dihomokkan dan lainnya. Yang namanya kemaksiatan tidak akan ada. Begitu juga antum nih, uang, silakan antum memperbanyak uang tuh Pak, dengan cara naudzubillah dengan cara yang haram, silakan Pak. Ujung-ujungnya nanti Pak, kolesterol ngumpul, jantung ngumpul, sampai apa Pak, jantungnya pakai ring-ring semua Pak. Masya Allah, jantung pakai ring coba tuh Pak. Kenapa? Karena yang namanya haram itu gak akan memuaskan. Nama yang haram itu tidak akan memberikan kelapangan. Demi Allah wa rabbal Ka'bah, tidak akan memberikan kelapangan. Tapi yang memberikan kelapangan itu adalah takwa. Nih kita nih takwa, sabarkan diri kita. Masya Allah Pak, walaupun Pak istri kita nggak secantik artis Pak, demi Allah nanti Pak di akhirat, dan bahkan itu Pak pendamping kita di akhirat lebih cantik Pak daripada wanita-wanita di mana di dunia Pak. Sampai dikatakan oleh Al-Ustadz Amin Nurbais ketika menukil hadis Nabi SAW, ketika itu ada seorang kakek-kakek nanya kepada beliau, Pak, Ustadz, masa nanti saya di akhirat itu akan bersama dengan istri saya lagi Ustadz? Bosan lah katanya gitu Pak. Tapi kalau ini gak bosan Pak ya. Apa katanya Pak? Masya Allah Pak, Ustadz Nurbais mantap jawabannya Pak. Sekarang pun Pak, kita itu udah ada istri yang sedang menanti Pak. Makanya ada hadis yang mengatakan apa? Hei engkau istri-istri yang ada di bawah, jangan menjadikan kami marah, karena engkau itu menjadi istri yang sesaat di dunia dan akan kembali kepadaku, istri yang ada di akhirat. Antum tahu Pak, bagaimana Nabi itu menggambarkan istri kita yang nanti di akhirat Pak? Putih Pak, saking putihnya sumsumnya kelihatan Pak. Tuh, antum kan kalau di manusia di dunia ngelihat orang yang putihnya kayak gini, ngeri nggak Pak? Ngeri nggak? Di akhirat Pak, sumsumnya saking putihnya wanita nanti di akhirat, bidadari kita itu sampai sumsumnya kelihatan dari balik dagingnya Pak. Tapi Nabi nggak berhenti di situ Pak. Indahnya Nabi mengatakan apa? Min husnihinna, saking indahnya, saking eloknya. Kalau Nabi cukup mengatakan bidadari itu kulitnya warna putih, sumsumnya kelihatan dari dagingnya, ngeri Pak, ya nggak? Tapi Nabi melanjutkan hadis itu mengatakan min husnihinna, dikarenakan keelokan, dikarenakan keindahan. Nggak perlu takut Pak, nggak pakai hajar aswad, hajar jahanam, nggak pakai kadal Arab, 100 kelipatan pria Pak. Coba, Masya Allah ini Pak. Jadi apa? Jadi kekuatan dalam berjima nanti itu Pak di akhirat 100 kelipatan pria Pak. Jadi antum nggak perlu mikirin hajar jahanam berapa harganya, kadal Arab berapa harganya, apalagi Pak tisu ajaib, nggak perlu Pak. 100 kelipatan pria itu Pak. Masya Allah. Sampai nanti akhirnya apa? Antum ke pasar nih Pak nih. Antum ke pasar, pulang ke rumah, saking muji Pak. Wih, Masya Allah, ada Bang Kumis ini. Bang Kumis mana? Nggak ada Bang Kumis ya? Ganteng sekali Anda. Begitu juga kita Pak, Masya Allah. Tambah semakin cantiknya juga engkau wahai istriku. Jadi beda Pak, pasar di surga sama pasar waru di sini Pak, beda. Atau pasar Sindang, beda Pak. Antum pasar Sindang, pasar Keramat, bau keringet Pak. Tapi nanti di pasarnya di surga Pak, kena terpaan angin pasar surga Pak, tambah ganteng Pak. Masya Allah tuh. Dan ini abadi Pak, ini kekal abadi, nggak akan pernah nggak pernah akan ada kematian, abadi.
Dan inilah makanya Allah cukup mengatakan fal yatanafasil mutanafisun, hendaklah yang seperti itu mereka berlomba-lomba. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mereka dalam hal dunia itu berapa banyak? Umar itu berapa banyak Pak? Sampai pernah Umar ke Syam itu cuman bawa 2 setel baju Pak. Sampai akhirnya sampai di Syam, kalau tidak salah oleh Abu Musa al-Asy'ari atau siapa itu, ya Umar, orang-orang Syam itu nggak tahu tentang kendaraan onta, pakai kuda. Akhirnya Umar pakai kuda, ngibrit larinya Pak. Apa katanya Umar? Aku nggak mau pakai ini, berikan saya onta. Itu Pak, cuman dia sampai Umar akhirnya apa? Mengalungkan sandalnya di lehernya Pak. Akhirnya kata Abu Musa al-Asy'ari apa? Ya Umar, apakah seperti seorang khalifah? Tapi Umar bin Khattab seorang yang juhud. Tapi Masya Allah Pak, mereka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mendapatkan kehidupan surga akhirat yang kekal selama-lamanya. Rugi orang-orang yang pada hari ini apa? Dunia, melupakan ketakwaan, melupakan ketaatan kepada Allah. Fir'aun mana Pak? Mereka para pembesar-pembesar, Haman, orang pinter Pak. Kemana tempatnya mereka? Pemimpin-pemimpin negara mana? Hanya menjadi sebuah cerita. Mereka dulu pernah memimpin, mereka hanya seperti ini. Makanya sampai Allah katakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka hidup di atas dunia hanya waktu malam atau di waktu pagi hari saja. Hanya jadi cerita. Yang indah adalah orang yang bertakwa. Makanya Bilal gak masalah dihina dengan kedudukan di atas dunia, orangnya hitam, kalau duduk udah bagaikan burung gagak. Coba Pak, tapi Masya Allah terompahnya Bilal itu udah sampai di surga sebelum dia radhiyallahu anhu. Ketaatan yang seperti inilah jamaah, apalagi kita di akhir zaman dibutuhkan ketaatan dan ketakwaan. Sabar di atas ketakwaan, sabar di atas ketaatan. Hidup tuh nggak ada yang lama Pak. Apalagi antum lihat pada zaman ini berita-berita kematian, berita-berita kematian. Sebelum anak berangkat kemarin ke Mekah, kemarin ada hadiah nih. Pak Torik mana Pak Torik nih? Hadiah Pak Torik ya? Nggak ada Pak Torik nih. Minyak wangi kemarin sejauh dia kemarin. Nggak ada Pak Torik. Apa Pak? Sebelum anak berangkat Pak ke Mekah, Allah musta'an, ada yang tadinya sehat, tiba-tiba Pak penyakit stroke. Hanya dalam waktu 1 pekan Pak meninggal dunia. Sampai anak punya teman di Mekah, dan ini pelajaran Pak, pelajaran. Jadi suaminya itu baru nyampe di Mekah, masih belajar Pak, S1. Baru nyampe sekitar berapa pekan, tiba-tiba ditelepon istrinya udah masuk ke rumah sakit. Akhirnya pulang, qadarullah 16 hari di rumah sakit, akhirnya meninggal dunia karena kanker otak. Pada hari ini Pak, gak ada yang tahu Pak kehidupan seperti apa. Yang terpenting adalah takwa dan ketaatan. Takwa dan ketaatan Pak. Sebagai penutup, kita yang di dunia nih, yang di dunia cuman berapa tahun? Ayo, cuman berapa tahun kita di atas dunia. Tapi coba kerja pagi, pulang malam, kalau disuruh lembur-lembur, nanti kalau bisa disisihkan buat nabung. Ditanya sama istri, Bang, kenapa nabung-nabung segala? Nanti buat bekal kalau anak sakit, kalau anak kuliah, kalau kita butuh dadak, diambillah dari tabungan itu. Dunia yang sesingkat ini aja butuh bekal, butuh persiapan, butuh apa? Butuh target-target yang mungkin kita agendakan, yang seperti ini, yang suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Butuh itu yang namanya nabung dan lainnya. Bagaimana dengan akhirat? Kehidupan yang tidak akan ada ujungnya. Gak ada ujungnya jamaah. Saya sudah berapa kali ngasih tahu. Lihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal tahun 11 Hijriyah. Sekarang sudah 1446 Hijriyah. Nabi Muhammad SAW sudah di alam kubur. Ini baru alam kubur nih Pak. Ini baru alam kubur, belum alam akhirat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam kubur sudah 1435 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rahmatnya Allah. Itu baru di alam kubur. Padahal beliau di atas dunia cuma 63 tahun. Nggak ada bandingnya, Pak. Nggak bisa kita samakan antara dunia dengan akhirat. Oleh sebab itulah tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta